Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali lagi hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan kali ini kita membahas kembali tentang materi kita perencanaan dan pengembangan karir. Kemarin sudah dibahas tentang pelatihan dan pengembangan karir pada SDM. Nah, mata kuliah kita pada hari ini membahas tentang perencanaan dan pengembangan karir. Oke, kita share dulu materinya. Perencanaan karir. Nah, kita ketahui kemarin bagian dari MSDM itu diantaranya adalah tentang pengembangan karir karyawan. Nah, jadi karyawan itu perlu karirnya terus menanjak. Nah, dalam MSDM itu setiap karyawan diberikan kesempatan untuk memiliki peluang yang sama dalam peningkatan karirnya. Oke, kita bahas dulu apa yang maksud perencanaan karir. Karir itu apa? Karir adalah semua jabatan atau pekerjaan yang pernah dijalankan oleh seseorang dalam masa kerjanya. Nah, jadi karir itu semua jabatan yang pernah atau dilakukan seseorang dalam masa kerjanya. Sedangkan jalur karir adalah urutan jabatan, urutan-urutannya. Atau pekerjaan yang membentuk karir seseorang itu dinamakan jalur karir. Tujuan karir. Nah, biasanya tujuan karir ini adalah posisi-posisi yang ingin dicapai seseorang di masa depan sebagai tolak ukur keberhasilan karirnya. Jadi, keberhasilan seseorang itu direncanakan berdasarkan apa-apa yang sudah dicapai atau tujuan dari yang dicapainya. Kemudian perencanaan karir. Apa yang dimaksud perencanaan karir? Adalah proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi perencanaan karir itu adalah prosesnya untuk menentukan tujuan karir. Jadi kemudian tujuan karir itu ada jalurnya. Jalurnya apa? Untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, gunanya jalur tadi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi prosesnya ditentukan dulu jenjangnya. Kemudian melalui jalur apa? Nah, itu baru bisa melalui tahap proses selanjutnya itu. Kemudian pengembangan karir. Karir itu mencakup peningkatan kemampuan seseorang agar dapat mewujudkan rencana karirnya. Itu yang dinamakan pengembangan karir. Jadi peningkatan kemampuan seseorang atau daya potensi yang ada dalam diri seseorang itu ditingkatkan supaya dapat mewujudkan apa yang ingin dicapainya, yakni karir tadi. Manfaat perencanaan karir bagi organisasi. Nah, biasanya ada beberapa manfaat, di antaranya adalah menyelaraskan antara strategi organisasi dengan kebutuhan penelitian karyawan di dalam organisasi. Jadi, strategi organisasi itu menyelaraskan tujuannya dengan kebutuhan karyawan di dalam organisasi, baik skala nasional, skala lokal, nasional maupun global. Kemudian mengembangkan para karyawan yang siap dipromosikan. Jadi karyawan yang siap dipromosikan, nah itu tentu karirnya akan dikembangkan lah yang menjadi lebih baik atau menjadi profesional lagi. Kemudian mendayagunakan potensi para karyawan secara optimal. Jadi potensi yang ada pada karyawan itu misalnya dia memiliki kelebihan. Nah, tentu itu diberdayakan dengan cara apa? Dikembangkan dirinya supaya kemampuannya lebih meningkat lagi. Kemudian mengurangi penumpukan karyawan di level-level bawah. Jadi misalnya karyawan itu sudah terlalu banyak di level bawah misalnya, maka perlu dirotasi atau dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian itu juga bisa meningkatkan kepuasan karyawan. Nah, dengan adanya pengembangan karir, tentu karyawan memiliki hak yang sama untuk
untuk karirnya tadi. Kemudian membantu mewujudkan peluang kerja yang sama tanpa memandang perbedaan etnis, agama, gender, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari manfaat perencanaan pengembangan karir. Nah, pengembangan karir individu, diantaranya adalah kinerja. Kinerja itu bisa dilihat dari prestasi kerja seseorang. Misalnya. Itu bisa menyebabkan seseorang itu mendapatkan jalur untuk mengembangkan karirnya. Oleh expose ini biasanya melalui promosi, melalui mentor atau atasan. Nah, tanpa dipromosikan, nah, maka tidak akan mungkin seorang itu bisa lebih cepat naik lah. Ya, perlu juga expose kinerja itu di dalam suatu organisasi supaya supaya dikenal dan mudah untuk mendapatkan kesempatan dalam promosi jabatan misalnya. Kemudian pengembangan jaringan network. Nah, biasanya link-link ada jaringan yang lebih dekat, misalnya komunitas yang baik antara atasan. Itu juga akan memudahkan seseorang itu dikenal dan jalur karirnya bisa lebih meningkat. Karena karena komunikasi yang baik dan jaringan yang baik dengan relasi itu akan membawa dampak positif bagi dirinya dan bagi perusahaan. Kemudian pengunduran diri misalnya dia berhenti dari satu perusahaan ke perusahaan lalu pindah ke perusahaan lain yang yang memberikan kesempatan karir yang lebih tinggi dari jabatan asalnya misalnya. Nah, dia bisa berhenti. Ada lagi loyalitas pada organisasi. Nah, semakin lama seseorang bekerja, kemudian semakin loyal dia terhadap perusahaan, tentu dia akan memudahkan dirinya mendapatkan jenjang karir yang lebih baik. Kemudian mentor dan sponsor. Nah, mentor dan sponsor ini sangat penting dan sangat diperlukan bagi pengembangan karir seseorang. Nah, tanpa arahan seorang mentor, mungkin seseorang karyawan itu tidak akan bisa mudah mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, apalagi membiasakan dalam sebuah pekerjaan yang berat misalnya. Nah, bawahan yang berprestasi, misalnya banyak bawahan yang memiliki potensi diri yang luar biasa. Nah, itu bisa ditingkatkan ke jenjang karir selanjutnya. Peluang untuk maju ini biasanya memiliki kesempatan yang sama di antara para karyawan. Nah, misalnya ada informasi selanjutnya tempat kerja itu promosi jabatan misalnya. Nah, itu maka ada peluang yang sama. Kemudian pengalaman internasional, ada pengalaman internasional dari karyawan itu memiliki nilai plus lebih. Misalnya dia pernah ikut pelatihan atau ikut perlombaan ke luar negeri misalnya. Atau public speaking dan sebagainya lah. Ya, itu apa lah itu. Itu akan menambah pengalaman dia secara baik itu secara pribadi maupun secara organisasi. Nah, itu bisa menambah nilai plus dalam peningkatan karirnya. Kemudian pengembangan karir itu ada dua, melalui perencanaan karir, individu atau manajemen karir. Kalau individu biasanya melalui penilaian diri. Nah, diri. Misalnya kita minat tidak? Nah, kemudian minat terhadap pekerjaan itu dan terhadap jenjang karir selanjutnya. Misalnya kemudian yang kedua adalah konseling karir. Misalnya konsultasi kepada supervisor, misalnya ingin minta naik jabatan misalnya, bisa lah misalnya karena ternyata bisa. Lalu apa saja syarat-syarat dan ketentuan yang bisa di dilakukan agar karirnya bisa meningkat misalnya. Kemudian pilihan pekerjaan ini itu kadang menentukan karir seseorang. Misalnya pekerjaan yang sesuai dengan kompetisinya itu tentu akan meningkatkan tingkat profesionalitasnya terhadap pekerjaan itu sendiri dan loyalitasnya. Jadi ketika pekerjaan itu sesuai atau dia mampu bekerja dengan baik, tentu akan memudahkan dia memiliki kesempatan untuk melewati jenjang karir yang lebih tinggi lagi. Kemudian pilihan organisasi itu juga menentukan. Misalnya dia memilih organisasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain, misalnya pindah tadi kan. Nah, pindah Anda naik lebih baik lagi karirnya, ada perusahaan menerima lowongan kerja menawarkan sesuatu yang lebih dari perusahaan dia teman-teman, dia bisa pindah
dengan berhenti di tempat kerjanya yang semula, kemudian ke tempat yang baru misalnya. Kemudian manajemen karir. Nah, melalui manajemen karir biasanya dilakukan rekrutmen dan seleksi, biasanya diinformasikan di ruang publik di organisasi itu atau di perusahaan itu, intern lah istilahnya. Nah, dia mempromosikan misalnya apa, ingin ada jabatan kosong misalnya, bisa itu dipromosikan. Lalu direkrutmen melalui tahapan-tahapan rekrutmen seleksi. Nah, lalu ada juga yang kedua melalui penilaian kerja. Sudah berapa tahun dia bekerja, kemudian banyaknya reward dan sebagainya, itu bisa juga menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan perusahaan untuk menjadikan karyawan itu sebagai apa, potensi untuk karir dia. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Nah, dia bisa juga karyawan itu melalui pelatihan dan pengembangan. Kemarin sudah dibahas tentang pelatihan dan pengembangan. Keempat adalah penilaian dan evaluasi. Setelah dilaksanakannya pelatihan dan pengembangan, tentu ada nilai dan evaluasinya. Nah, itu menentukan bagaimana tahapan-tahapan selanjutnya dari seorang karyawan itu, apakah dia layak untuk dipromosikan atau tidak. Kemudian keahlian. Nah, keahlian ini penting skill. Misalnya ketika seorang itu memiliki keahlian yang lebih atau plus dari sisi pekerjaannya, itu akan memudahkan dia apa, misalnya skill bahasa misalnya, bahasa asing atau nah, itu bisa memudahkan dia lebih cepat naik ke promosi jabatan selanjutnya. Kemudian perencanaan suksesi. Nah, perencanaan suksesi ini biasanya pihak manajemen lah biasanya merencanakan sesuatu atau memberikan kesempatan kepada karyawan yang berprestasi itu untuk nanti diarahkan ke jenjang selanjutnya, misalnya ke tahap manajer. Nah, itu tentu ada pengembangan diri selanjutnya lah. Kemudian penempatan di luar. Nah, itu penempatan dulu misalnya ada cabang baru, misalnya maka ditempatkan ke cabang baru bagi karyawan yang berpengalaman. Penilaian diri. Nah, jadi penilaian diri ini kan pembahasan tadi lah. Proses mempelajari diri sendiri terkait dengan hal-hal yang bisa mempengaruhi kinerja seseorang di masa depan. Jadi kita nih sebagai seorang karyawan punya introspeksi diri atau mengevaluasi diri sendiri bagaimana kinerja kita selama beberapa tahun bekerja. Nah, kemudian penilaian diri merupakan salah satu langkah awal yang harus dikerjakan seseorang dalam merencanakan karirnya agar terhindar dari berbagai kesalahan yang bisa mempengaruhi kemajuan karirnya secara keseluruhan. Jadi makanya itu istilahnya mengevaluasi dirinya sejauh mana kemampuan dia saat kerja di perusahaan itu, apakah semakin meningkat atau menurun misalnya. Nah, itu dievaluasi melalui penilaian diri sendiri lah. Penilaian diri bisa dilakukan melalui apa? Neraca kekuatan, melalui instrumen sebagai berikut, melalui neraca kekuatan untuk kelemahan. Nah, ini yang biasanya ada prosedurnya. Biasanya untuk membantu orang menyadari kekuatan dan kelemahan mereka, ada apa istilahnya? Instrumennya lah. Instrumennya misalnya dalam harian, mingguan itu biasanya produktivitas kinerja kita seperti apa. Ada penilaian jam, saya minta nilai melalui rekan kerja, tes profesor bisa. Survei suka dan tidak suka. Biasanya membantu seorang dalam mengenali batasan-batasan yang mereka kenakan pada diri mereka sendiri. Anda mencari kualitas yang Anda inginkan dalam suatu jabatan dan atribut jabatan yang tidak Anda inginkan. Jadi kita survei sendiri, misalnya apa pekerjaan yang tidak kita senangi, apa pekerjaan yang kita sukai, itu bisa dinilai nanti. Kemudian apa saja jabatan yang ingin kita kejar dan jabatan yang tidak kita inginkan. Nah, itu nanti disurvei sendiri. Jadi nanti kelihatan hasilnya lah. Ini saya itu jadi menjadikan seseorang nanti ketika ada penilaian itu tentu menjadikan motivasinya untuk peningkatan karirnya tadi. Pencalonan karir organisasi. Nah, biasanya pencalonan karir organisasi itu adalah meliputi tanggung jawab utama. Nah, untuk pencalonan karir terletak tanggung jawab utamanya adalah pada individu itu. Nah, jadi seorang itu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Nah, kan? Karena karir seseorang itu meningkat karena hasil dari upaya kerja keras dia. Nah, sehingga perencanaan karir organisasi harus benar-benar sejalan dengan perencanaan karir dari individu itu jika perusahaan ingin mempertahankan para karirnya yang terbaik dan terpandai. Jadi harus sinkron lah, terutama perusahaannya yang hendak
karyawannya, tetapi karyawannya tidak mau, nah tidak ada motivasi, maka akan tidak selaras atau sia-sia. Kemudian para karyawan harus melihat bahwa upaya perencanaan karya organisasi itu diarahkan untuk meningkatkan tujuan karir spesifik mereka. Jadi perusahaan itu memberikan perencanaan karya itu gunanya Pak untuk meningkatkan tujuan akhir karir mereka, tujuan karir spesifik mereka atau spesialis mereka. Nah, supaya ada kemampuan khusus yang lebih dari pekerjaan sebelumnya, itu biasanya. Kemudian perusahaan harus membantu para karyawannya untuk menetapkan tujuan karir dan terutama keamanan karir mereka. Jadi perusahaan itu apa istilahnya, penjamin lah istilahnya, bahwa karyawan yang ingin mengembangkan karir tentu akan mendapatkan hak-hak, maksudnya baik promosi maupun gajinya dan sebagainya itu layak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian perusahaan harus memberi para karyawannya peluang-peluang untuk mempelajari dan mengerjakan hal-hal yang berbeda. Jadi perusahaan itu memberikan kebebasan. Bukan dalam arti bebasnya lah. Ini ada peluang-peluang pekerjaan yang berbeda-beda misalnya, nah diberikan kepada karyawan itu semampu mereka tanpa beban paksaan istilahnya lah. Sehingga mengerjakan tugas yang sama atau mirip dari waktu ke waktu hanya memberikan perkembangan yang seperti. Jadi kalau diberikan tugas yang sama atau mirip, kadang itu hanya memberikan dampak yang kecil. Nah, kalau yang berbeda, itu akan memberikan pengalaman yang berbeda juga. Kemudian tahapan perencanaan karir organisasi misalnya, itu diawali dengan penempatan kerja dan orientasi awal karyawan. Nah, jadi awal mula dari karir seseorang itu biasanya direncanakan melalui penempatan kerjanya, kemudian orientasi awal karyawan. Nah, sejauh mana dia mengenal segala pekerjaannya, kondisi perusahaannya dan sebagainya, itu akan menentukan awal dari karirnya. Selanjutnya dilakukan pengamatan atas kinerja atau istilahnya supervisi lah. Nah, kemudian bandingkan dengan standar-standar jabatan. Ketika karyawan itu diamati kinerjanya apakah layak untuk menduduki jabatan tertentu, nah itu distandarkan dengan jabatan yang ingin disandingkan. Nah, kemudian berdasarkan pengamatan kinerja tersebut bisa diidentifikasi. Nah, diidentifikasi lah, identifikasi satu persatu kekuatan dan kelemahan karyawan apa, kekuatan dan kelemahan karyawan yang bersangkutan dari segi mana, misalnya potensi yang ada pada karyawan itu dan kelemahannya apa saja, itu kemudian dievaluasi apakah nanti bisa ditempatkan pada jenjang karir berikutnya atau apa misalnya perlu dikembangkan lagi atau diberi pelatihan lagi, nah, supaya tetap meningkat. Tahapan selanjutnya adalah berdasarkan identifikasi tersebut. Nah, pihak manajemen biasanya membantu karyawan yang bersangkutan itu menentukan atau menetapkan keputusan karir tentatif yang karir tentatif yang memungkinkan untuk diubah seiring berlangsungnya proses. Nah, jadi setelah diidentifikasi maka manajemen itu membantu karyawan yang bersangkutan untuk menentukan karir mana yang cocok dengan dia. Kemudian yang kelima adalah manajemen kebutuhan. Manajemen kemudian bisa menjadwalkan program-program yang terkait dengan kebutuhan karyawan tersebut. Jadi apa saja program-program yang sesuai atau dengan apa kebutuhan karyawan itu dijadwalkan lah supaya karir pengembangan karirnya tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, jadi kebutuhan itu dioptimalkan. Ini jenis jalur karir, ada jalur karir tradisional dan jalur karir jaringan. Kalau jalur karir tradisional biasanya berkembangnya secara vertikal dari bawah ke atas lah. Asumsinya adalah jalur yang terdahulu merupakan persiapan penting untuk jabatan berikutnya pada level yang lebih tinggi. Jadi dari bawah ke atas. Kemudian kalau jalur karir jaringan biasanya itu terdiri dari urutan vertikal jabatan-jabatan dan serangkaian peluang horizontal. Jadi tidak hanya atas ke bawah tapi juga samping lah. Sangat dimungkinkan untuk memperluas pengalaman ke bidang-bidang lainnya pada satu level sebelum promosi ke level yang lebih tinggi. Biasanya sebelum naik ke atas biasanya ke level yang sama dulu atau yang berbeda tapi tingkatannya sama, baru naik ke atas.
Kemudian jenis jalur keterampilan lateral. Ini perpindahan lateral adalah menyamping sejajar. Dilakukan dalam perusahaan agar karyawan bersemangat kembali dan menemukan tantangan baru. Nah, itu dipindah aja tuh. Satu bidang ke bidang lain. Lateral menyamping, sejajar. Tingkatannya pun sama. Kemudian jalur karir ganda dikembangkan untuk mendorong dan memotivasi para profesional, ini khusus bagian profesional dalam bidang-bidang seperti perekayasan, penjualan, pemasaran, apalagi profesional nih, agar mereka bisa meningkatkan pengetahuan khusus mereka, memberi kontribusi kepada perusahaan dan diberi imbalan tanpa harus masuk jajaran manajemen. Jadi di luar biasanya, kan mesti harus masuk jajaran manajemen. Nah, tapi mereka diberikan apa, pekerjaan yang profesional di bidangnya, kayak penjualan kan diberikan kebebasan misalnya tanpa masuk jajaran manajemen lah. Kemudian menambah nilai karir seseorang harus dilalui, misalnya dikembangkan, karir seseorang harus selalu dikembangkan dan pengembangan pribadi yang berkelanjutan itu merupakan sebuah kebutuhan. Jadi menambah nilai karir seseorang itu tentu dengan dikembangkan dan pengembangan pribadi itu juga harus berkelanjutan, harus selalu berkelanjutan lah tanpa stagnan misalnya, tanpa terhenti pada satu posisi atau satu pengembangan karir saja. Nah, supaya nilai karirnya itu terus bertambah. Sehingga baik kualifikasi seorang itu nanti akan semakin baik. Kemudian semakin besar juga peluang yang dimilikinya dalam pasar kerja. Jadi semakin meningkat, semakin baik karir seseorang, dan semakin baik juga kualifikasi karyawan itu nanti di dunia atau di dalam pasar kerja. Seseorang harus menemukan apa yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Nah, kemudian mengembangkan keterampilannya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebagaimana didefinisikan oleh pasar. Jadi pasar itu misalnya apa? Dalam marketing pasar itu biasanya orang yang mampu menguasai teknologi. Nah, itu keterampilan teknologi itu penting, itu yang perlu ditingkatkan. Nah, jadi itu nilai tambahnya. Kemudian jenis jalur karirnya adalah demosi, peluang promosi yang terbatas di masa depan, dan perubahan teknologi yang cepat membuat demosi menjadi pilihan karir yang bisa diterima. Nah, jadi banyak karyawan yang menerima demosi itu biasanya orang yang karyawan yang tua lah. Oh, kadang-kadang tuh biasanya demosi turunkan tingkatannya lah ke bawah, atau dipindah daripada dipecat. Nah, kemudian agen bebasnya adalah orang yang memegang kendali atas seluruh atau sebagian karir mereka, biasanya kayak manajemen adalah bukan artis tuh biasanya agen bebas. Itu pemain bola itu ada agennya, pindah ke klub-klub. Nah, itu biasanya mana yang cocok dengan kebutuhan mereka, itu nanti agennya itu yang apa, misalnya memasarkan atau memberikan peluang karir ke tempat-tempat yang cocok dengan mereka. Oke, habis sudah tentang pengembangan perencanaan dan pengembangan karir. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan tentang materi kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita. Dan mohon maaf jika ada kata-kata salah, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Bukan kata-kata yang kurang bisa dipahami, mohon maaf, minta halal, minta ridho, niat, mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terakhir dengan mengucapkan alhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.